Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang kami hormati. Alhamdulillah segala puji syukur pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir dalam kegiatan hari ini, rapat koordinasi dan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan tahun 2021, periode Juni 2021, Rabu 30 Juni 2021. Mohon maaf sebelumnya saya harus memakai masker karena berada di ruangan dengan banyak orang. Terima kasih, kami lanjutkan untuk mempersingkat waktu. Sebagaimana biasa, acara pertama adalah sambutan dari Bapak Ketua KPU Jombang yang sekaligus membuka acara. Silakan, kami silakan Pak Athoillah SH. Baik, terima kasih Mbak Dita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang Ibu Bapak sekalian. Yang saya hormati para anggota KPU Kabupaten Jombang, hadir lengkap 5 orang. Yang saya hormati teman-teman, kolega-kolega saya dari partai politik, dari PDI Perjuangan, hadir Ketua DPC PDI Perjuangan Jombang, Westu, teman-teman dari DPC PKB Kabupaten Jombang, dari Gerindra Kabupaten Jombang. Yang saya hormati juga teman-teman saya dari Polres Jombang, dari Dukcapil, dan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang. Saya mohon maaf kalau ada yang terlewat. Yang pertama, atas nama KPU Kabupaten Jombang, saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak sekalian, atas waktu yang disediakan untuk mengikuti rapat koordinasi dan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan periode bulan Juni 2021 yang kita laksanakan secara daring pagi menjelang hari ini. Ini kegiatan kita yang rutin kita lakukan, setiap bulan kita melakukan kegiatan seperti ini, dan tentu selalu dalam setiap kesempatan kami ingin menyampaikan bahwa kami berharap dukungan dari Bapak sekalian dalam melaksanakan salah satu tugas yang dibebankan oleh pembuat undang-undang kepada KPU, yaitu melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Karena seperti tentu saja Ibu Bapak ketahui, jika di luar tahapan seperti ini, KPU Kabupaten itu belum memiliki panitia ad hoc, sehingga mau tidak mau kami harus melakukannya sendiri. Apalagi ada kondisi pandemi seperti ini yang tentu akan membuat kegiatan pemutakhiran data pemilih ini tidak semudah yang jika tidak ada pandemi. Saya kira begitu sebagai pengantar, sebagai pembuka, mari kita buka bersama-sama kegiatan rapat koordinasi dan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan bulan Juni 2001 dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Athoillah atas sambutannya. Kemudian selanjutnya acara akan dilanjutkan oleh Bapak Abdul Wadud Burhan Abadi selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Pada Bapak Burhan, disilakan. Nah, jalan ini Pak, kalau sampai jabu ya. Pak Burhan. Burhan kan kok bingung ya, Pak. Silakan. Barang kadang tuh kan tuntun jabu barang ini. So kamu udah. Gimana nih kalau pakai Pak? Bukan ada baiknya, tapi tuntun jabu. Monggo Pak Burhan Abadi. Suaranya terdengar Pak? Suara saya? Mohon maaf, mungkin ada gangguan teknis. Kita tunggu sebentar. Ya,
Oke, terima kasih. Ya, suara saya bisa didengar? Bisa Pak, jelas Pak. Oke, terima kasih. Yang saya hormati Ketua dan anggota KPU Kabupaten Jombang, yang saya hormati Bawaslu, Ketua Bawaslu dan anggota, yang saya hormati stakeholder, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang saya hormati Ketua atau pimpinan partai politik Kabupaten Jombang yang pada hari ini menyempatkan hadir pada rapat koordinasi rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan KPU Kabupaten Jombang untuk bulan Juni tahun 2021. Baiklah, saya akan membacakan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan bulan Juni tahun 2021. Maaf, saya siapkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan bulan Juni tahun 2021 KPU Kabupaten Jombang. 1. Kecamatan Perak, jumlah desa 13, jumlah pemilih DPP bulan Mei laki-laki 21320, perempuan 21426, jumlah pemilih laki-laki perempuan 42746. Daftar pemilih berkelanjutan laki-laki 21323, perempuan 21424, jumlah pemilih laki-laki perempuan 42747. 2. Kecamatan Godo, jumlah desa 18, jumlah pemilih DPP bulan sebelumnya laki-laki 22256, perempuan 22485, jumlah pemilih laki-laki perempuan 44741. Daftar pemilih berkelanjutan laki-laki 22260, perempuan 22485, jumlah pemilih laki-laki perempuan 44745. 3. Kecamatan Ngoro, jumlah desa 13, jumlah pemilih DPP bulan sebelumnya laki-laki 29808, perempuan 29602, jumlah pemilih laki-laki perempuan 59410. Daftar pemilih berkelanjutan laki-laki 29811, perempuan 29601, jumlah pemilih laki-laki perempuan 59412. 4. Kecamatan Bareng, jumlah desa 13, jumlah pemilih DPP bulan sebelumnya laki-laki 22042, perempuan 22006, jumlah pemilih laki-laki perempuan 44048. Daftar pemilih berkelanjutan 22044, perempuan 22005, jumlah pemilih laki-laki perempuan 44049.
5. Kecamatan Wonosalam, jumlah desa 9, jumlah pemilih DPP bulan sebelumnya laki-laki 12755, perempuan 12614, jumlah pemilih laki-laki perempuan 25369. Daftar pemilih berkelanjutan laki-laki 12754, perempuan 12615, jumlah pemilih laki-laki perempuan 25369. 6. Kecamatan Mojoagung, jumlah desa 18, jumlah pemilih DPP bulan sebelumnya laki-laki 30763, perempuan 30202, jumlah pemilih laki-laki perempuan 60965. Daftar pemilih berkelanjutan laki-laki 30764, perempuan 30203, jumlah pemilih laki perempuan 60967. 7. Kecamatan Mojoarno, jumlah desa 19, jumlah pemilih DPP bulan sebelumnya laki-laki 36765, perempuan 35655, jumlah pemilih laki-laki perempuan 72420. Daftar pemilih berkelanjutan laki-laki 36761, perempuan 35652, jumlah pemilih laki-laki perempuan 72413. 8. Kecamatan Diwe, jumlah desa 20, jumlah pemilih DPP bulan sebelumnya 40647, perempuan 40403, jumlah pemilih laki-laki perempuan 81050. Daftar pemilih berkelanjutan laki-laki 40670, perempuan 40403, jumlah pemilih laki-laki perempuan 81073. 9. Kecamatan Jombang, jumlah desa atau kelurahan 20, jumlah pemilih DPP bulan sebelumnya laki-laki 51697, perempuan 53899, jumlah pemilih laki-laki perempuan 105596. Daftar pemilih berkelanjutan laki-laki 51717, perempuan 53898, jumlah pemilih laki-laki perempuan 105615. 10. Kecamatan Peterongan, jumlah desa 14, jumlah pemilih DPP bulan sebelumnya laki-laki 25687, perempuan 25394, jumlah pemilih laki-laki perempuan 51081. Daftar pemilih berkelanjutan laki-laki 25690, perempuan 25398, jumlah pemilih laki-laki perempuan 51088. 11. Kecamatan Sumombito, jumlah desa 21, jumlah pemilih DPP bulan sebelumnya laki-laki 32931, perempuan 32361, jumlah pemilih laki-laki perempuan 65292. Daftar pemilih berkelanjutan laki-laki 32935, perempuan 32363, jumlah pemilih laki-laki perempuan 65298. 12. Kecamatan Kesamben, jumlah desa 14, jumlah pemilih DPP bulan sebelumnya laki-laki 25937, perempuan 25817, jumlah pemilih laki-laki perempuan 51754. Daftar pemilih berkelanjutan laki-laki 25946, perempuan 25816, jumlah pemilih laki-laki perempuan 51762. 13. Kecamatan Tembelang, jumlah desa 15, jumlah pemilih DPP bulan sebelumnya laki-laki 20864, perempuan 21317, jumlah pemilih laki-laki perempuan 42181. Daftar pemilih berkelanjutan laki-laki 20867,
perempuan 21317, jumlah pemilih laki-laki perempuan 42184. 14. Kecamatan Ploso, jumlah desa 13, jumlah pemilih DPP bulan sebelumnya laki-laki 16497, perempuan 16556, jumlah pemilih laki-laki perempuan 33053. Daftar pemilih berkelanjutan laki-laki 16499, perempuan 16559, jumlah pemilih laki-laki perempuan 33058. 15. Kecamatan Pelandaan, jumlah desa 13, jumlah pemilih DPP bulan sebelumnya laki-laki 14872, perempuan 15231, jumlah pemilih laki-laki perempuan 30103. Daftar pemilih berkelanjutan 14873, perempuan 15231, jumlah pemilih laki-laki perempuan 30104. 16. Kecamatan Kabuh, jumlah desa 16, jumlah pemilih DPP bulan sebelumnya laki-laki 16219, perempuan 17028, jumlah pemilih laki-laki perempuan 33247. Daftar pemilih berkelanjutan laki-laki 16223, perempuan 17028, jumlah pemilih laki-laki perempuan 33251. 17. Kecamatan Kudu, jumlah desa 11, jumlah pemilih DPP bulan sebelumnya laki-laki 12152, perempuan 12414, jumlah pemilih laki-laki perempuan 24566. Daftar pemilih berkelanjutan laki-laki 12154, perempuan 12415, jumlah pemilih laki-laki perempuan 24569. 18. Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, jumlah desa 11, jumlah pemilih DPP bulan sebelumnya laki-laki 19418, perempuan 19037, jumlah pemilih laki-laki perempuan 38455. Daftar pemilih berkelanjutan laki-laki 19422, perempuan 19037, jumlah pemilih laki-laki perempuan 38459. 19. Kecamatan Jogoroto, jumlah pemilih DPP bulan sebelumnya laki-laki 26318, perempuan 25723, jumlah pemilih laki-laki perempuan 52041. Daftar pemilih berkelanjutan laki-laki 26325, perempuan 25723, jumlah pemilih laki-laki perempuan 52048. 20. Kecamatan Megaluh, jumlah desa 13, jumlah pemilih DPP bulan sebelumnya laki-laki 15341, perempuan 15384, jumlah pemilih laki-laki perempuan 31125. Daftar pemilih berkelanjutan laki-laki 15344, perempuan 15783, jumlah pemilih laki-laki perempuan 31127. 21. Kecamatan Musikan, jumlah desa 11, jumlah pemilih DPP bulan sebelumnya laki-laki 8781, perempuan 8950, jumlah pemilih laki-laki perempuan 17731. Daftar pemilih berkelanjutan laki-laki 8782, perempuan 8951, jumlah pemilih laki-laki perempuan 17733. Total jumlah desa kelurahan 306, jumlah pemilih DPP bulan sebelumnya laki-laki 503070, perempuan 503904, jumlah pemilih laki-laki perempuan 100694.
daftar pemilih berkelanjutan laki-laki 503164, perempuan 503907, jumlah pemilih laki-laki perempuan 1007071. Demikian pembacaan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan bulan Juni tahun 2020. Hanya memberikan kesempatan kepada peserta yang hadir, serta rapat koordinasi yang hadir untuk bisa memberikan tanggapan atau masukan terhadap pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Jombang. Yang pertama kami persilahkan Bawaslu. Silakan Pak David, ada yang disampaikan? Cukup Pak Burhan. Cukup, terima kasih. Terima kasih. Kemudian partai politik, kami berikan kesempatan kepada partai politik yang hadir Halo. pada hari ini. Halo PDI Perjuangan. Terima kasih PDI Perjuangan, monggo silakan. Ya Pak Burhan, mohon maaf mau tanya terkait dengan DPP ini. Yang saya tanyakan yang pertama adalah apakah DPP ini nanti ketika menjelang pemilu tahun 2024 akan mengalami perubahan total atau hanya perubahan penambahan dan pengurangan yang meninggal dunia? Atau pindah tempat keluar daerah Kabupaten Jombang? Terima kasih. Kalau itu yang saya tanyakan, terima kasih. Persoalannya begini Pak Burhan, kalau itu kita sudah tiap bulan ada rapat konsolidasi, koordinasi terkait dengan DPP, tapi begitu pemilu 2024 nanti prosesnya berjalan dan ketika DPP ini akan dirubah total, ya kita percuma juga kalau cara rapat tiap bulan. Itu Pak Burhan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaannya, saya sampaikan pada rapat-rapat yang terdahulu bahwa tujuan dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini adalah agar mempermudah KPU dalam pemutakhiran data pemilih pada saat tahapan nanti. Jadi dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini kita bisa mengetahui bisa mempersiapkan jauh-jauh hari agar pada saat pemutakhiran data pemilih pada saat tahapan nanti agar lebih mudah kita laksanakan. Jadi saya kira juga perlu saya sampaikan bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang kita laksanakan ini tidak serta-merta merubah DPT kita, DPT pemilu tahun 2019. Perubahan DPT hanya bisa dilaksanakan pada saat tahapan pemilu 2024 yang akan kita laksanakan nanti. Nah, adapun pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini adalah dalam rangka mempersiapkan itu, mempermudah. Kita sudah kira-kira mempunyai data mana-mana yang akan diperbaiki pada saat tahapan nanti. Jadi seperti itu. Jadi tujuan dari, saya ulangi lagi, tujuan daripada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan adalah mempermudah. Dalam rangka mempermudah kita nanti dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada saat tahapan pemilu berikutnya, yaitu pemilu tahun 2024. Saya kira itu, makanya
dalam surat KPU 182, kemudian yang terakhir juga 366, disampaikan kita untuk senantiasa berkoordinasi dengan seluruh stakeholder agar bisa memberikan masukan, memberikan informasi kepada KPU, sehingga KPU bisa segera mengupdate ya, mengumpulkan data-data itu yang kemudian pada saat pemutakhiran data pemilih pada saat tahapan itu bisa dengan mudah dimasukkan di data pemilih pada saatnya nanti. Saya kira itu yang bisa saya berikan informasi. Pak Burhan, Nggih, Mbak. tambahkan Bu. PDI Perjuangan ya masih berkaitan dengan data pemilih. Tentunya kita menginginkan data ini benar-benar bisa kita dapatkan data yang sevalid mungkin. Dengan artian lagi kita mendapatkan data yang lalu-lalu sering terjadi data dengan pemilih ganda atau mungkin justru ada pemilih yang tidak masuk di dalam daftar pemilih. Untuk mengurangi ini semuanya atau meminimalisir, tentunya saya ingin tanyakan adalah apakah data yang diolah oleh teman-teman dari KPUD ini sudah terlink dengan data kependudukan, yang artinya data kependudukan sekarang kan sudah semuanya masuk dalam elektronik, data elektronik, yang artinya tidak bisa lagi kita menggunakan data ganda. Maka dari itu kami perlu penjelasan lebih lanjut dari KPUD, ya. Jangan sampai di kemudian hari nanti terjadi rame lagi seperti waktu-waktu yang lalu. Itu saja Pak Burhan, terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaannya yang bisa sampaikan adalah pertama, dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, KPU diperintahkan untuk senantiasa berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, dengan seluruh simpul-simpul dari masyarakat. Ya. Data yang kita peroleh itu dari manapun, ya. Dari manapun, dari tanggapan masukan masyarakat, kemudian dari instansi, ya, stakeholder yang mempunyai data. Misalnya kita juga kerjasama dengan dinas pendidikan, kemudian kita juga bekerjasama dengan dinas kesehatan untuk mengupdate penduduk yang sudah meninggal dunia. Kita juga bekerja sama dengan desa, ya, beberapa desa, ya, karena kita juga punya keterbatasan, tidak semua desa bisa kita kita ajak kerjasama, tetapi kita senantiasa berupaya, termasuk dengan misalnya Dispenduk Capil. Ya. Cuman memang perlu saya sampaikan di sini, mungkin nanti juga ada dari Dispenduk, ya, ada hadir pada hari ini. Jadi memang masih ada pemahaman yang berbeda terkait dengan akses data yang ada di Dispenduk Capil. Jadi di beberapa kesempatan perlu saya sampaikan juga bahwa untuk memperoleh data dari Dispenduk Capil, ya, itu memang kita tidak menerima data by name, ya, by name lengkap seperti yang ada di Dispenduk Capil. Tetapi Dispenduk Capil memberikan hak akses kepada kita, ya, untuk pengecekan NIK, ya, pengecekan NIK. Jadi kita tersambung dengan sistem yang ada di Dispenduk Capil,
ketika ada masukan dari masyarakat, ya, dari instansi, misal sekolah, kemudian dinas-dinas yang mempunyai data itu, kita akan menyinkronkan dengan sistem yang ada di Dispenduk Capil. Apakah pemilih yang bersangkutan ini juga ada di data Dispenduk Capil? Itu yang kita laksanakan. Kemudian yang kedua, kita juga memelihara data DPT kita, ya. Jadi data DPT kita itu periodik juga kita sandingkan, ya. Kita sandingkan. Termasuk tadi yang disampaikan data-data ganda yang ada itu juga terus kita pelihara, bukan maksudnya kita cermati terus, ya. Kita cermati, kemudian kita akses, kita sandingkan dengan data yang ada di Dispenduk Capil melalui sistem yang kita sudah diberi hak akses itu. Nah, jika memang di sistemnya Dispenduk Capil itu misalnya sudah berubah, maka akan kita tandai, ya. Jadi DPT kita itu tidak kemudian kita coret, kemudian kita rubah, tidak, tetapi kita tandai. Ya. Nah, nanti pada saat pemilu, tahapan pemilu akan kita perbaiki tentu dengan melibatkan seluruh partai politik sebagaimana regulasi yang diatur di PKPU maupun undang-undang tentang pemilu. Jadi itu yang yang bisa saya sampaikan. Makanya beberapa surat KPU itu menekankan kepada KPU Kabupaten untuk senantiasa berkoordinasi dengan stakeholder yang ada, sehingga harapannya data pemilih yang kita peroleh pada saat pemilu, pada saat pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini bisa optimal kita manfaatkan pada tahapan pemilu 2024 nanti. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, Bu Sadarestu. Ya, terima kasih Pak Burhan. Karena sebenarnya data, kalau kita berbicara saat ini kan data yang paling bisa kita pegang adalah dari dinas dari kependudukan, karena di situ sudah pengisian data itu, ya siapa yang mau mencari KTP, KK dan semuanya sudah ada di situ. Dan sekarang untuk pembuatan untuk data kependudukan itu kan sudah satu pintu, itu maksudnya. Jadi paling tidak dari situ nanti dari kependudukan KPU bisa berkoordinasi dengan kependudukan untuk bisa mendapatkan data yang lebih valid, supaya tidak lagi terjadi ya tadi saya katakan data yang ganda tadi. Itu saja sih, mengingatkan, lebih pada mengingatkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Sadarestu. Kemudian dari stakeholder yang lain, mungkin tadi saya lihat dari Kemenak juga, dari Dinas Pendidikan. Dari Kemenak mungkin. Atau cukup, Pak? Atau dari stakeholder yang lain, dari Polres maupun dari Kodim? Cukup. Cukup, terima kasih. Dengan demikian, saya ulangi lagi, rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan untuk bulan Juni tahun 2021, total daftar pemilih berkelanjutan adalah laki-laki 503.164,
Kemudian jumlah pemilih perempuan 503.907, jumlah pemilih laki-laki perempuan 1007.071. Demikian pembacaan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan untuk bulan Juni tahun 2021. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Burhan Abadi. Baiklah, demikian rangkaian acara kegiatan hari ini, rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Juni tahun 2021 telah selesai. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan di lain kesempatan makin banyak yang ikut berpartisipasi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.